katanya kapok, itu pernyataan Roy Suryo di hadapan Kaprodi ketika Roy ditanyakan bagaimana terkait status mahasiswanya setelah inkrahnya keputusan ataupun kasasi dari Mahkamah Agung. Artinya Roy terpidana secara inkrah dari Mahkamah Agung. Itu ditanyakan oleh Kaprodi. Ini kami peroleh pernyataan itu dari Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta ketika kami beraudiensi dengan pihak rektorat yang Direktur Pascasarjana ada di sana. Dan itu pernyataan pada saat audiensi yang kami tuliskan atau rekam dalam sebuah audiensi itu di dalam notulen yang berupa rekaman suara. Ini semua nanti akan ada akan kami berikan kepada pihak yang berwajib ya, ataupun ke pengadilan atau apa ya, karena kami tidak akan mempublikasikannya seluruhnya kepada khalayak ya, nggak boleh seluruhnya. Nah, namun uniknya Roy mengatakan sudah kapok ya, tapi kita lihat saja sampai sekarang tidak kapok-kapoknya, sepertinya ya, bukan kami seperti itu, tidak kapok-kapoknya. Dalam salah satu ya podcastnya lah ya, dia mengatakan ya kami itu berbagai macam lah ya, berbagai macam, dan itulah yang dia lupa mungkin dia lupa apa yang dia nyatakan sebelumnya kepada Kaprodi, apa yang telah terjadi sebelumnya, apa yang dia lakukan, dia lupa mungkin, maka berubah-ubah ya. Berbeda apa yang terjadi sebelumnya dan setelah terjadi. Bahkan ya, Wakil Rektor 1 mengatakan ada 2 kesalahan dari Roy Suryo jadinya ya, setelah mendengar pernyataan Direktur Pascasarjana tersebut. Yang pertama adalah melanggar peraturan rektor ya nomor 5 tahun 2022 yang seharusnya Roy Suryo ini drop out sebagai mahasiswa UNJ atau gugur dikarenakan telah melanggar peraturan tersebut sebab sudah inkrahnya putusan Mahkamah Agung terkait pidana Roy Suryo ya. Yang kedua, katanya kapok tetapi masih buat rame-rame lagi ya di masyarakat ya, sehingga membuat keramaian lah. Nah, apa sebenarnya yang terjadi dengan Roy Suryo ini ketika ada di sana, siapa ya YouTuber lain, saya lupa namanya, Farhan atau Farlok gitu ya, dengan pengacaranya Bang Gofur dan Roy ya. Nah, ini tidak disadari sebetulnya apa yang terjadi sebelumnya itu, apakah lupa atau tidak kami tidak tahu itu ya. Yang pasti ada perbedaan. Bagaimana itu semuanya, kita simak apa yang disampaikan Bang Bill Offside atau Taufik Bilfaki dalam sebuah reaksinya terhadap apa yang dilakukan Roy dalam podcastnya bersama tadi 2 orang yang lain itu tadi ya. Kita saksikan, simak, dan jangan lupa kalau mau lengkapnya silakan berselancar melihat kanal Bang Bill ataupun Bang Bill Offside atau Bang Bill Reaction ya. Silakan lihat lebih lengkapnya, dan inilah cuplikan apa yang disampaikan Bang Bill. Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Video kali ini aku kepingin kalian tonton dari awal sampai dengan selesai. Ada beberapa pernyataan dari Roy Suryo dan juga Gafur Sangaji, termasuk juga dengan Farhan Farlok ya, orang yang kemarin ngajak gue debat gitu. Aku baru mereaksi sekarang guys, yaitu video mereka konferensi pers atau live streaming di Polda Metro Jaya setelah melakukan laporan polisi kepada saya dan Dr. Richard terkait kisruh ijazah Roy Suryo. Ada yang menarik, biasanya Mas Roy itu akan jumpa pers atau langsung mengklarifikasi ke media sosial bahwa dia melaporkan seseorang.
Waktu YouTuber Nusantara ada sekitar 6-7 orang dia lapor, langsung konferensi pers. Dan Andi Azwan serta lain-lain sebagainya. Tapi giliran aku dan Dr. Richard, dia justru konferensi persnya itu kayaknya setelah 1 minggu kalau nggak salah ya, laporannya itu diterima. Dia udah punya LP, baru dia konferensi pers. Itu pun setelah dia datang ke UNJ lagi untuk meminta disertasinya. Sempat-sempatnya datang ke UNJ untuk ya bermohon sesuatu kayaknya. Yaitu bermohon minta disertasinya. Oke, kita ikuti dulu, ada perbincangan yang menurutku menarik untuk kita reaction. Dan teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Berikan informasi ini kepada ruang publik bahwa siapakah sebenarnya yang punya masalah dalam konteks ini. Kita ikuti. Jaya sebagai salah satu saksi yang katanya pada tanggal 15 Juli, mohon maaf, pada saat Mas Roy pergi ke UNJ mengambil ijazahnya, Bang Farhan sempat ikut ya. Dan kemudian yang kedua, Bang Farhan juga ikut dalam mungkin quote and quote mendebat, mendebat dua terlapor ya. Ya, baik dalam akun TikTok maupun juga dalam akun Richard. Saya tidak mendebat, cuma mereaksi. Tapi kalau Bill mendebat, dan saya sempat memberikan video tantangan untuk debat sebagai klarifikasi. Sebagai seorang yang konten kreator bertanggung jawab secara moral, seharusnya ketika di-challenge untuk mempertanggungjawabkan argumentasinya, karena ini kan bisa mempengaruhi massa ya, Pak. Seharusnya dia bersedia untuk melakukan debat atau diskusi, pertanggungjawaban dia. Dia mau nggak debat? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Justru malah mencari celah untuk melaporkan saya. Oke, aku mau bahas soal ini guys. Ini menarik menurutku. Aku minta maaf nggak ikut atau tidak melayani agenda debatnya Bang Farhan ya. Farhan atau Farhat sih? Farhan Farlok gitu. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau ngomong begini sama teman-teman. Ikuti video ini sampai dengan selesai. Tadinya Farhan Farlok ini mengajak saya debat untuk soalkan ketika aku datang ke UNJ dalam rangka meminta kepada UNJ agar melakukan evaluasi terhadap eksistensi Roy Suryo yang dalam dugaan kami dia melakukan pelanggaran peraturan rektor, oke? Dan di saat itu yang terjadi adalah diskusi kami dengan UNJ, di mana UNJ juga memberikan informasi yang menurutku sangat menarik ya. Nah, pasca keluar dari UNJ, aku kemudian mengambil kesimpulan bahwa kalau sudah ada pernyataan UNJ seperti ini, sudah sangat tepat kalau kemudian kita mendesak kepada UNJ agar mengevaluasi sekaligus ya kalau bisa melakukan pencopotan atau pencabutan gelar akademik doktor terhadap Roy Suryo. Oke? Nah, Farhan kemudian mau mengajak saya berdebat. Sangat disayangkan Farhan mau mendebat ini yang tadinya aku senang nih karena dia mencoba untuk membantah aku dengan perspektif yang menurutku agak keliru, karena aku bicara soal Roy Suryo punya masalah akademik ya kan, dan tuntutan kita ayo dong UNJ cabut dia gitu, walaupun tuntutan kita itu bukan di saat kita datang ke UNJ tapi setelah keluar dari forum UNJ baru kemudian kita mengemukakan di ruang publik, karena di pertemuan kami dengan UNJ itu sebenarnya ada hal yang kita diskusikan. Bahkan aku pernah mengeluarkan pernyataan ke UNJ harus ada win-win solution supaya UNJ tidak jadi korban gitu kan. Jangan sampai pelanggaran Roy Suryo ini UNJ disalahkan karena maladministrasi. Artinya kita tidak serta-merta cabut dong. Nah, nanti setelah diskusi itu baru kita bilang ayo kita tuntut kepada UNJ untuk melakukan pencabutan lewat petisi secara online. Bukan langsung kita ke UNJ-nya minta dicabut. Enggak seperti itu. Oke ya. Nah, ketika Farhan mencoba untuk ngajak debat, wah gue bilang ini gampang dipatahkan ini Bang Farhan punya pernyataan gitu, karena dia membuat pernyataan, dia membantah kita ketika kita bicara soal peraturan rektor yang berkaitan dengan status mahasiswa. Farhan membantah kita dengan peraturan rektor tentang gelar doktor atau tentang status alumni seseorang. Jadi ini nggak apple to apple, nggak relevan. Tapi aku biarin aja sebenarnya. Nah, ajakan debat itu aku urungkan melihat Farhan Farlok mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang begitu merendahkan guys. Jadi ini bukan soal takut ya, tapi wah orangnya begini ternyata ya, ngajak debat tapi mentolol-tololkan orang, menggoblok-goblokkan orang, mengatakan kita ini sebagai buzzer sampah, menyebut kita ini nggak punya isi otak. Ya gimana enak mau berdebat dengan orang yang temperamennya seperti ini, baru ngelihat di kontennya aja udah udah nggak waras sih menurut aku seperti itu ya guys ya. Jadi aku anggap wah ini orangnya
Tadinya aku kepingin, ayo kita mendebat, kita diskusi gitu ya, tentu dalam koridor yang ilmiah gitu. Tapi sangat disayangkan pernyataan-pernyataan beliau itu sangat tidak sehat. Kalau sekarang kelihatan elegan ya karena udah dilaporin. Oke, aku mau kasih tahu ya, Bang Farhan, aku minta maaf. Dalam sebuah kisah ada perdebatan antara keledai dan juga harimau ya. Perdebatan mereka berdua hanya mau menentukan warna rumput itu biru atau warna hijau. Harimau memastikan bahwa rumput itu berwarna hijau, sementara keledai dengan segala kedunguannya memastikan bahwa rumput itu adalah berwarna biru. Oke. Nah, perdebatan antara harimau dan juga keledai ini sepanjang hari cukup sadis, cukup memanas ya. Harimau getol, enggak, yang namanya rumput pasti warna hijau. Sementara keledai memastikan tidak, yang namanya rumput itu berwarna biru ya. Kamu salah harimau, kan gitu. Perdebatan yang tidak berkesudahan akhirnya diambil kesimpulan ada seekor gajah ya, PSI. Gajah kemudian memanggil harimau dan juga keledai, daripada kalian berdua ini debat begini terus nggak ada kesimpulan dan kalian sudah bikin gaduh, mending kalian berdua saya bawa ke hadapan raja. Raja Jawa. Raja hutan yang kita tahu adalah singa. Di hadapan singa seekor harimau dan juga keledai itu mempertanggungjawabkan problem mereka. Masing-masing ditanya sama sang raja. Kalian berdua ada apa datang ke sini? Dan kalian berdua kenapa? Dan kalian berdua ini akhirnya harus masuk sidang karena sudah diantar oleh kawanan gajah mengingat kalian berdua nampaknya ada masalah. Tolong jelaskan. Tiba-tiba keledai langsung nyeletuk. Begini yang mulia. Harimau memastikan bahwa rumput itu berwarna hijau. Padahal jelas-jelas rumput itu berwarna biru. Itu adalah kacamata objektif saya yang sudah saya analisa secara kritis. Wah, itu kata keledai. Harimau, kata sang raja. Wahai raja, kalau raja memiliki mata yang betul-betul jernih, bahkan di forum sidang ini kalian bisa melihat dengan teliti bahwa sesungguhnya rumput itu adalah rumput yang berwarna hijau. Rumput yang kita lihat itu bukanlah warna biru tapi hijau. Bedakan mana warna biru, bedakan mana warna hijau. Sementara keledai dengan segala ngototnya, dengan segala argumentasinya yang sangat-sangat keliru, bagi saya dia sudah membuat pernyataan yang sangat tidak tepat. Sehingga itu saya memastikan rumput itu warna hijau. Jadi tolong yang mulia, berikan pandangan dan putusan dalam sidang ini, sehingga kami pun akhirnya bisa memastikan siapakah yang keluar sebagai pemenang dalam persidangan ini. Belum selesai singa ngomong, harimau ngomong, keledai nyeletuk. Ah, yang mulia, jangan mau dibohongi oleh si harimau ini. Pernyataan-pernyataannya saja berlepotan. Dia tidak menggunakan peraturan rektor yang tepat. Kan gitu. Yang jelas yang namanya rumput itu warna biru. Oke. Akhirnya raja mengambil kesimpulan. Ada keputusan dari saya sebagai raja hutan bahwa perdebatan antara keledai dan juga harimau yang mengatakan rumput itu berwarna biru atau berwarna hijau, saya pastikan yang memenangkan perdebatan itu adalah keledai. Wih, terdiam semua forum ya. Tiba-tiba forum kemudian langsung ribut, termasuk kemudian harimau guys. Dia kaget, kenapa yang mulia singa ini kok justru membela kepada keledai yang jelas-jelas warna rumput itu warna hijau tapi dimenangkan oleh keledai yang memastikan bahwa rumput itu warna biru. Keledai dengan sumringah, "Hore, saya menang, saya menang." Silakan keledai keluar. Ketika keledai keluar, si harimau ini komplain sama raja. "Wahai Paduka, mengapa bisa engkau memastikan bahwa si keledai yang menang? Bukankah rumput itu berwarna hijau? Dan akhirnya tetap kau pastikan yang namanya keledai adalah yang menang?" Apa kata sang raja? "Hei harimau, kamu memang benar, tapi kamu kalah. Memang rumput itu berwarna hijau, bukan berwarna biru. Tapi ketahuilah, yang salah juga kamu. Kenapa kamu, seekor harimau, mau berdebat dengan keledai dungu itu? Yang jelas-jelas cara berpikirnya selain picik, licik, keliru, fatal,
Ya jelas-jelas dungu. Sekali lagi, Anda memang benar, tapi Anda salah. Kenapa sekelas harimau mau berdebat dengan keledai dungu? Jadi, kamu saya hukum, tidak boleh bicara 3 hari, dan silahkan kamu pulang. Guys, hikmah dari pembicaraan ini yang ingin aku katakan adalah bahwa kita bukan takut berdebat. Kadang-kadang kita perlu untuk tidak perlu menjadi harimau. Aku nggak bilang Bang Farhad itu adalah keledai ya, bukan. Aku mau bilang bahwa kadang-kadang kita harus memposisikan diri gitu. Makanya supaya kau dianggap sebagai orang yang seperti harimau, mungkin seperti pemikir yang bagus, gunakan kalimat atau pernyataan yang rasional, argumentatif, dan betul-betul juga dewasa. Tapi kalau sudah menyerang secara personal, ya minta maaf. Itu juga menurutku tidak jauh beda dengan keledai dungu. Oke, kita ke video berikut ini dan kita dengarkan lagi apa-apa yang diocehkan oleh mereka. Pak Roy di Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi dia nggak mau debat. Nggak mau. Anehnya di situ. Padahal saya di situ jelas apa yang dia sampaikan terkait dengan tindak pidana itu sudah saya bantah. Dia mengatakan bahwa ketika dia membuat bantahan terhadap konten saya, Pak Roy dan Pak Gofur, dia mengatakan bahwa dia tidak ada untuk niat atau meminta UNJ mencabut gelarnya. Nah, ini kebohongan kamu, Bil. Ini yang kita simpan selama ini sebagai senjata. Kebohongan apa? Dia membuat sebuah petisi untuk meminta dukungan mencabut gelarnya Roy Suryo. Artinya yang kamu ucapkan itu tidak sinkron dengan apa yang kamu ucapkan di video bantahan saya. Bukannya kamu berani mendebat, kamu malah ngeles di situ, ya. Dari sini aja beliau ini keliru, ya. Ketika kita datang ke UNJ, itu bukan dalam konteks meminta agar UNJ mencabut gelar doktornya Roy Suryo. Itu tidak, ya gitu. Petisi itu dibuat setelah kita keluar dari UNJ, baru dibuatlah petisi itu. Ini kan artinya nggak runut ya. Dari sini aja kualitasnya Bang Farhad bermasalah menurutku. Jadi bagi aku banyak misinformasinya juga. Tapi nggak apa-apa, itu cuma salah paham bagi aku. Tapi benar, aku membuat petisi agar kemudian UNJ kita desak mencabut yang namanya gelar Dr. Roy Suryo. Itu tuntutan publik, itu tuntutan masyarakat. Sebagaimana ada orang mengatakan cabut gelarnya Rismon, cabut gelarnya Tifa. Itu kan dulu terjadi ketika dia mempersalahkan UGM. Cabut gelarnya ini, cabut jabatannya, pecat si ini, pecat si itu kan opini masyarakat dan itu sah. Dan petisi online itu kalau dibaca baik-baik ya, kalau kalian baca petisi online tentang menggugat atau mendesak kepada UNJ mencabut gelarnya Roy Suryo, itu redaksinya itu penuh dengan rasa yang sifatnya argumentatif, analisa, bahwa kita tidak langsung memvonis tapi meminta kepada UNJ lakukan evaluasi. Adapun judulnya memang mendesak ya, itu judul biasa itu, agar kemudian dibaca. Yang paling utama di sini adalah paragraf demi paragraf dari petisi itu meminta kepada UNJ mengevaluasi karena yang namanya Roy Suryo adalah pelaku tindak pidana yang seharusnya berdasarkan peraturan rektor dia itu harusnya statusnya gugur, tapi bla 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 itu. Sehingga itu kami meminta kalau boleh dievaluasi, bahkan kalau perlu kemudian dicabut. Jadi bukan mendesak dalam konteks datang ke UNJ, hei tolong cabut, nggak ada, nggak seperti itu. Wong kita didiskusi bersama dengan petinggi UNJ kok ada kita bilang, Pak ini harus ada win-win solution supaya UNJ kemudian tidak disalahkan dan Roy Suryo juga berada dalam posisi yang benar gitu. Kalau tidak ya ini bisa bahaya gitu. Kalau tidak, ruang publik sudah tahu bahwa yang namanya Roy Suryo ini bermasalah secara akademik, tapi kemudian tidak ada sikap dari UNJ. Ayo Pak. Nah, karena yang namanya petinggi dari UNJ mengatakan iya kami lalai, iya ini memang benar ini ada masalah, ini memang benar ada problem, iya ini betul, ini hanya karena kebetulan Mahkamah Agung tidak mengeluarkan surat edarannya atau tidak mengeluarkan surat putusannya diantar ke kami sehingga itu kami lalai bla bla bla. Atas dasar itulah, apalagi pernyataan dari salah seorang petinggi mengatakan kalau seandainya ada dari YouTuber Nusantara, ada seandainya dari masyarakat yang meminta dan mendorong kepada UNJ untuk mencabut gelar, bisa saja kami lakukan itu dan itu akan diikuti sesuai dengan mekanisme hukum. Setelah itu baru kemudian kita buat petisi, Om. Ini nggak nyambung, jaka sembung. Dan yang kedua adalah undang-undang yang kamu gunakan atau aturan rektor UNJ sangat tidak logis kalau kamu mengatakan ini adalah kesalahan dari Pak Roy, karena Pak Roy ini udah lulus. Artinya peraturan UNJ yang kamu gunakan yaitu peraturan nomor 13 tahun 2020 di pasal 14 yang terkait dengan pidana yang sudah inkrah dan itu bisa mendeo. Kamu lupa membaca di ayat 4-nya. Di ayat 4 itu tidak akan bisa terjadi DO kalau rektor tidak menandatangani. Artinya itu bukan kesalahan Pak Roy Suryo dan Pak Roy Suryo sudah lulus. Nah, dalam azas hukum itu Bil, saya ajarin sekalian nih ya. Saya sama kamu sekalian ya, saya ajarin sekalian bahwa hukum itu tidak bisa berlaku surut. Itu yang pertama. Namanya asas non retroaktif. Betul. Yang kedua,
dasar hukum atau aturan yang kamu gunakan itu harusnya kamu menginduk kepada yang lebih tinggi. Kenapa? Lex superior derogate lagi priori. Karena hukum yang lebih atas itu tidak boleh dikalahkan yang di bawah internal. Dan itu kamu bisa baca di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 di pasal 42. Bagaimana syarat untuk melakukan cabutan terhadap gelar S3-nya doktoral itu harus melalui satu yang kejahatan luar biasa, yang kedua adalah plagiat yang dilakukan. Nah, inilah yang seharusnya kamu pelajari. Saat itu seandainya kamu mau berdiskusi, Bill, sebenarnya masalah ini bisa kita selesaikan dengan jantan, dengan Guys, Bang Gafur, Bang Gafur, Abang Gafur, aduh abangku, aduh, Bang Farhan Farlok yang saya hormati, ya lewat kesempatan ini saya mau mengklarifikasi seperti ini. Pertama, ada yang tidak nyambung dari Anda, ya. Kita bicara dalam konteks mempertanyakan kepada UNJ kenapa dia ini lolos padahal melanggar peraturan rektor. Oke? Ingat itu. Nah, ketika dia lolos melanggar peraturan rektor itu, apa yang harus dilakukan oleh UNJ? Itu kita mencari solusinya kemarin. Aku punya rekaman, tenang aja. Nanti kalau memang betul aku dilaporin dalam konteks ini, nanti kalau di persidangan atau di polisi aku akan perdengarkan kepada aparat kepolisian kenapa kami membuat petisi itu, kenapa kami mendorong kepada UNJ. Kita tahu yang namanya pencabutan gelar itu karena plagiat. Nah, apalagi kan yang namanya Roy Suryo ini ditemukan ada dugaan ada plagiat gitu. Kemudian ada kejahatan pidana yang luar biasa, ada korupsi, ada perbuatan-perbuatan yang memang kategorinya itu melampaui batas. Itu bukan cuma di peraturan rektor, bahkan di peraturan di atas, peraturan menteri, bahkan undang-undang itu menyebutkan hal seperti itu, guys. Tapi satu hal yang jangan dilupakan, pembahasan kita bukan dalam konteks pencabutan gelar ansih dalam konteks hukum, dalam konteks peraturan. Tapi desakan kita meminta kepada rektor untuk cabut. Ya, soal nanti rektor kemudian akan mencabutnya karena ada desakan kah atau karena peraturan kah itu urusan berikut. Ya, yang paling utama di sini adalah tolong jelaskan kenapa Roy Suryo yang melakukan pelanggaran pidana tapi ternyata justru lolos dari peraturan rektor ini sendiri. Itu yang kita butuhkan. Nah, maladministrasi ya, itu kemudian dalam undang-undang juga administrasi pemerintahan itu jelas bahwa kesalahan substansial dan kesalahan prosedural, maka surat keputusan itu bisa kemudian ditarik. Apa surat keputusannya? Yaitu surat keputusan dalam konteks pemberian gelar atau surat keputusan dalam konteks pemberian ijazah. Itu bisa ditarik lagi. Apa? Karena ada pelanggaran administrasi. Dan itu di undang-undang administrasi ada kan gitu. Di luar soal menggelar mencabut gelar doktornya, itu memang ada peraturan yang berkaitan dengan peraturan rektor dan undang-undang di atasnya tentang kejahatan luar biasa. Iya, tapi jangan lupa ada undang-undang administrasi pemerintahan juga yang jangan dilupakan itu. Satu ya. Yang kedua, ini lucu, kita tidak pernah menyalahkan Roy Suryo dalam konteks dia mendapatkan gelar S3 itu. Kita justru mempertanyakan kepada UNJ, kan gitu. Tapi Roy Suryo memanfaatkan, ya, kenapa? Karena terbocor itu dalam rekaman, ada informasi. Ternyata Roy Suryo itu pernah dipanggil oleh pembimbingnya. Bapak, apakah Bapak akan mau mengulangi lagi perbuatan ini? Tidak, Prof, saya kapok. Kan gitu. Artinya Roy Suryo menyadari bahwa dia punya pelanggaran. Nah, Roy Suryo memanfaatkan situasi ini. Makanya aku bilang kita juga tahu bahwa untuk mendeokan seorang mahasiswa berdasarkan peraturan rektor tersebut nomor 5 tahun 2022 itu, ya memang bukan di pasal 4 semata, tapi ada pasal paling akhir yang menyebutkan untuk melaksanakan peraturan rektor ini itu diselesaikan dengan yang namanya keputusan, surat keputusan rektor. Nah, surat keputusan rektor ini bukan cuma berlaku untuk mendeokan, tapi berlaku juga dong untuk tidak mendeokan. Makanya sejak awal aku bilang begini kawan-kawan, peraturan ini kan hidup. Peraturan rektor mengatakan orang yang terpidana maka dia harus gugur sebagai mahasiswa. Ya kan? Nah, di pasal selanjutnya mengatakan untuk melaksanakan peraturan rektor ini harus ada keputusan dari rektor. Oke? Nah, orang yang statusnya gugur mahasiswa supaya dia DO itu ditetapkan oleh keputusan rektor. Pertanyaannya, kalaupun dia tidak mau di-DO-kan, maka harus ada keputusan rektor, harus ada kebijakan diskresi, harus ada hukum lain yang menutup atau mematikan produk hukum yang ada. Jadi jangan biarkan redaksi hukum ini hidup.
Ketika hukum mengatakan bahwa orang yang melakukan A, maka dia harus gugur. Nah, supaya dia tidak gugur, harus ada keputusan rektor. Udahlah, karena Roy Suryo adalah ganteng, Roy Suryo adalah orang hebat, Roy Suryo adalah pemikir, Roy Suryo adalah orang yang keren, maka dengan demikian Roy Suryo tidak kita gugurkan berdasarkan keputusan ini. Cek. Keputusan itulah yang bisa dipakai oleh Roy Suryo jika di kemudian hari dia digugat seperti ini. Jika di kemudian hari bahkan UNJ pun digugat oleh salah satu advokat senior dan juga perkumpulan komunitas advokat, maka UNJ bisa berkelit di TUN. Minta maaf hakim, memang Roy Suryo melanggar peraturan ini, tapi Roy Suryo itu dia punya hak diskresi, mengingat di saat itu kami sudah terbitkan keputusan rektor yang bersangkutan tidak apa-apa dengan catatan A, B, C, D. Ini surat keputusannya, bebas Roy Suryo. Atau ketika Roy Suryo pun harus di DO, harus ada surat keputusan dari rektor. Itulah yang terjadi. Jadi gimana guys?